Shalom dan selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja, malam hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengadakan persekutuan doa secara mandiri di kediaman kita masing-masing. Dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dan harapan saya kepada Bapak Ibu Saudara, agar saudara dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman ini, agar saudara beroleh berkat dari firman yang sebentar kita baca dan kita dengarkan. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian: Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita yang berbahagia, kita yang membaca, kita yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Ada banyak orang yang dengan bangga mengatakan, aku seorang pengikut Kristus. Akan tetapi saudara, di dalam realita hidup mereka menjalani hidup ini dengan sendirian. Dalam mereka menjalani hidup mereka, sama sekali mereka tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjalani hidup mereka sesuka hati dan semau-mau mereka, sesuai dengan kedagingan mereka. Dan akhirnya saudara, mereka tidak mengerti sama sekali rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak paham sedikit pun tentang rencana Tuhan. Mereka tidak mengerti sedikit pun tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Penyebabnya apa saudara? Apa sebab seseorang itu tidak mengerti sama sekali? Apa sebab seseorang itu tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya saudara? Sederhana sekali. Penyebabnya adalah karena dia tidak berdoa. Dengan bangga mengatakan, saya seorang Kristen, saya seorang pengikut Kristus. Tetapi yang namanya berdoa sama sekali tidak dilakukan dengan serius. Kalaupun dilakukan hanya sekedar dilakukan, jangan sampai tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengerti, memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh? Selain dia tidak berdoa dan tidak membaca Alkitab, tidak membaca firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana saudara bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu? Jadi saudara, sangat lucu dan sangat aneh sekali kalau kita mengatakan aku seorang Kristen, aku seorang pengikut Kristus, tetapi engkau tidak mau berdoa, engkau tidak mau membaca firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa bertumbuh kalau tidak mau berdoa? Bagaimana engkau bisa semakin dewasa dalam Kristus kalau engkau tidak mau membaca firman Tuhan? Kalaupun dia datang ke gereja, hanya asal-asalan saja. Jangan sampai dilihat orang tidak ke gereja. Nah saudara, kalau demikian cara hidup kita di dalam mengikut Tuhan,
Tidak heran kita sudah bertahun-tahun mengikut Yesus Kristus. Sudah bertahun-tahun kita percaya kepada Yesus. Kita tidak akan mengalami suatu pertumbuhan di dalam Kristus kalau kita tidak berdoa, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun iring Yesus, tetapi mereka mengalami jiwa yang kering. Mereka mengalami suatu kekosongan hidup, dan jiwa mereka hampa, dan mereka tidak pernah mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Karena tidak berdoa, karena tidak membaca firman Tuhan, dan datang ke gereja pun tidak sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, mereka lebih mengikuti perasaan daripada menaati firman Tuhan, menaati pimpinan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kita menjalani hidup kita ini, tidak dijalani berdasarkan apa yang kita rasa, tetapi kita harus menjalani hidup kita apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Nah bagaimana kita bisa mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak berdoa? Apa mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan serius? Bagaimana kita bisa mengerti pimpinan Tuhan kalau kita tidak datang ke gereja dengan sungguh-sungguh? Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun dia manusia, siapapun dia punya penguasa yang besar, punya kehebatan yang luar biasa, harusnya dengan rendah hati dan berkata, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Siapapun manusia, kita harus dengan rendah hati mengatakan, Tuhan aku butuh Engkau dalam hidupku. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan keterbatasan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah. Kita ada keterbatasan. Kita mengalami kekurangan. Kita banyak kelemahan. Untuk apa? Mengapa Tuhan menciptakan kita demikian? Agar manusia memahami. Agar kita memahami bahwa di dalam hidup ini kita butuh sesama manusia. Kita butuh orang lain. Kita perlu orang lain dalam hidup kita. Kita tidak boleh congkak. Kita tidak boleh sombong bahwa saya bisa hidup tanpa orang lain. Saya bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Saya kuat, saya hebat. Saudara terlalu sombong kalau berkata demikian. Di dalam hidup ini kita perlu sesama kita manusia. Lebih daripada itu, kita perlu Tuhan. Kita perlu seorang penolong yang namanya Yesus Kristus. Ini hal yang harus kita pahami benar-benar dalam kita mengikuti Yesus Kristus. Jangan dengan bangga kita mengatakan saya orang Kristen, tetapi engkau tak pernah mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu, dan engkau tak pernah mau taat kepada firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalani hidup kita, kita butuh, kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia dan tak ada gunanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan, kita akan memahami dengan benar. Ketika Tuhan izinkan masalah datang menerpa hidup kita, ketika kita menghadapi suatu persoalan hidup yang berat, kita bukan menyalahkan Tuhan, tetapi kita mengoreksi diri kita agar kita bertobat, agar kita meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kita berbalik kepada Tuhan, dan kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Ketika saya mengatakan, aku mau hidup taat kepada Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita akan mengerti apa yang harus diperbuat ketika masalah menerpa kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan,
Walaupun begitu banyak masalah datang, walaupun begitu banyak badai kehidupan yang menerpa kita, kita bisa mengambil suatu sikap. Kita bisa mengambil suatu tindakan yang tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa ada tindakan yang baik yang harus kita lakukan. Meninggalkan dosa dan hidup takut akan Tuhan. Dan ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan dalam hidup ini, kita tidak akan salah langkah untuk mengambil keputusan, menyikapi realita hidup yang harus kita hadapi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang ingin saya katakan kepada kita dengan tegas dan terang benderang. Siapapun engkau, kekuatanmu seperti apa, kekuatan ekonomimu seperti apa, satu hal yang engkau harus tahu, andalkan Tuhan. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, maka hidupmu akan tenang. Dan janji Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan akan memberkati hidup kita sampai selama-lamanya. Seperti yang dituliskan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Bahwa Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.